Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore. Gimana kabarnya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada materi definisi persamaan nilai mutlak, bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak, penyelesaian persamaan nilai mutlak, serta cara penyelesaian persamaan nilai mutlak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel bentuk nilai mutlak X sama nilai mutlak Fx sama dengan C menggunakan definisi nilai mutlak. Kemudian menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep nilai mutlak dan juga definisi nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak, dan juga fungsi nilai mutlak serta cara menggambar fungsi nilai mutlak. Nah, tentunya kalian masih ingat kan mengenai definisi nilai mutlak? Ya, nilai mutlak X akan bernilai X jika X lebih dari atau sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu definisi persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Nah, ciri-ciri persamaan yaitu ada tanda sama dengan. Pada sebab ini, kita akan mempelajari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Contohnya, nilai mutlak X kurang 1 sama dengan 2. Nah, di sini yaitu variabelnya ada variabel X. Nanti bisa saja variabelnya itu juga variabel Y atau variabel Z. Nah, sekarang kita akan masuk pada bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak Fx sama dengan C lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, yang sebelah kirinya berbentuk fungsi nilai mutlak, sebelah kanannya berbentuk konstanta. Kemudian yang kedua, nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Jadi, sebelah kirinya berbentuk fungsi nilai mutlak dan sebelah kanannya juga berbentuk fungsi nilai mutlak. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak Fx sama dengan Gx. Jadi, yang sebelah kirinya berbentuk fungsi nilai mutlak dan yang sebelah kanannya berbentuk fungsi biasa. Kemudian, yang keempat, nilai mutlak Fx ditambah nilai mutlak Gx sama dengan C. Jadi, yang sebelah kirinya bentuk fungsi nilai mutlak ditambah fungsi nilai mutlak, yang sebelah kanannya berbentuk konstanta. Nah, selanjutnya penyelesaian persamaan nilai mutlak. Pengertiannya adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, sebenarnya penyelesaiannya ada beberapa cara. Di sini misalkan penyelesaian persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Berapa? Ternyata jawabannya adalah min 1 dan 5. Kenapa tahu sih jawabannya min 1 dan 5? Diperoleh dari mana? Nah, sebenarnya penyelesaiannya adalah bilangan yang mengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, ini X-nya diganti dengan berapa sih? Agar nanti kalau setelah dihitung hasilnya 3. Nah, ayo kita coba kenapa penyelesaiannya sama dengan negatif 1. Nah, kita ganti X-nya di sini dengan negatif 1. Nilai mutlak negatif 1 kurang 2 sama dengan nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Jadi, di sini kiri dan kanannya sama 3. Ini persamaan menjadi benar. Kemudian kita coba X-nya sama dengan 5. Lalu kita ganti X di sini dengan 5. Nilai mutlak 5 dikurang 2 sama dengan nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Jadi, kiri dan kanannya sama dengan 3. Ini merupakan persamaan yang benar.
ataupun kalian tidak menghitung seperti ini, kalian bisa tebak-tebak berapa ya agar nanti kalau dikurangkan kurang 2 lalu dimutlakan hasilnya sama dengan 3. Tapi nanti kita tidak akan mengerjakan dengan cara seperti ini, yaitu kita akan mengerjakan menggunakan definisi nilai mutlak. Sementara saya jelaskan dulu konsepnya. Nah, sampai sini dulu bisa kalian pahami kan? Nah, langsung saja kita ke cara penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk nilai mutlak fx sama dengan c. Jadi yang sebelah kirinya berbentuk fungsi nilai mutlak dan yang sebelah kanannya berbentuk konstanta atau angka. Itu dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak x akan bernilai x jika x lebih dari atau sama dengan 0 dan akan bernilai negatif x jika x kurang dari 0. Nah, kita lanjut ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak x dikurang 4 sama dengan 5. Nah, terlebih dahulu kita definisikan dulu. Nilai mutlak x kurang 4, definisinya ada 2, sama dengan x kurang 4 jika apa? Jika x kurang 4 lebih dari atau sama dengan 0, atau x lebih dari atau sama dengan 4. Kita tulis, kemudian yang kedua akan bernilai negatif x kurang 4 jika apa? Itu jika x kurang 4 kurang dari 0 atau x kurang dari 0. Kita tulis. Nah, kemudian penyelesaiannya ada 2, yaitu untuk yang pertama untuk x lebih dari atau sama dengan 4. Nah, untuk x lebih dari atau sama dengan 4, maka nilai mutlak x kurang 4 sama dengan 5. Nah, kita lihat definisinya tadi, untuk x yang lebih dari atau sama dengan 4, maka kita menggunakan x dikurang 4. Jadi, x dikurang 4 sama dengan 5. X sama dengan 5 ditambah 4, yang 4-nya yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, maka akan jadi positif. Jadi hasilnya X sama dengan 9. Kemudian untuk X kurang dari 4, nilai mutlak X kurang 4 sama dengan 5. Nah, untuk X yang kurang dari 4, maka kita mengambil definisi yang kedua tadi, yaitu negatif dikali X dikurang 4. Jadi, negatif X dikurang 4 sama dengan 5. Kemudian ruas kiri dan ruas kanannya kita kalikan dengan negatif 1. Jadi hasilnya X kurang 4 sama dengan negatif 5. Selanjutnya X sama dengan negatif 5 ditambah 4. Jadi 4 yang sebelah di ruas kirinya kita pindah ke sebelah kanan sehingga hasilnya menjadi positif 4. Jadi X sama dengan negatif 5 ditambah 4, hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 9 dan negatif 1. Nah, kemudian contoh soal 2, tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak 5 dikurang 3x sama dengan 4. Kita jawab, terlebih dahulu kita ubah dulu nilai mutlak 5 dikurang 3x sama dengan 3x dikurang 5, jadi sama saja. Ingat kembali mengenai sifat nilai mutlak x dikurang y, itu sama saja dengan nilai mutlak y dikurang x. Nah, kemudian kita definisikan nilai mutlak 3x itu sama dengan apa? Yang pertama, sama dengan 3x dikurang 5. Jika apa? Yaitu jika 3x dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 0. Atau 3x lebih dari atau sama dengan 5. X lebih dari atau sama dengan 5/3. Nah, kemudian yang kedua, kebalikan dari yang pertama tadi, itu ada negatifnya. Negatif 3x dikurang 5. Itu jika apa? Jika 3x kurang 5 kurang dari 0. 3x kurang dari 5. Sehingga X kurang dari 5/3. Nah, yang pertama untuk X lebih dari atau sama dengan 5/3. Nilai mutlak 3x kurang 5 sama dengan 4.
Nah, jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 5/3, kita menggunakan definisi yang pertama tadi atau rumus yang pertama tadi, yaitu 3X dikurang 5. 3X dikurang 5 sama dengan 4. 3X sama dengan 4 ditambah 5. 5-nya tadi pindah ke sebelah kanan sehingga menjadi positif 5. Kemudian X sama dengan 9/3. Sehingga diperoleh X sama dengan 3. Nah, kemudian untuk X kurang dari 5/3. Nilai mutlak 3X kurang 5 sama dengan 4. Nah, untuk yang X kurang dari 5/3, kita menggunakan definisi yang kedua tadi, yaitu negatif 3X dikurang 5. Negatif 3X dikurang 5 sama dengan 4. Negatif 3X ditambah 5 sama dengan 4. Jadi, negatif 3X sama dengan 4 dikurang 5. 5-nya tadi pindah ke sebelah kanan. Sehingga negatif 3X sama dengan negatif 1. Kemudian ruas kiri dan ruas kanannya kita kalikan dengan negatif. Sehingga diperoleh X sama dengan 1/3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 1/3. Sampai sini bisa kalian pahami? Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak 5X dikurang 6 dikurang 4 sama dengan 10. Nah, perhatikan ini persamaannya masih perlu kita sederhanakan. Kita jawab. Nilai mutlak 5X dikurang 6 dikurang 4 sama dengan 10. Min 4 di sini bisa kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga nilai mutlak 5X dikurang 6 sama dengan 10 ditambah 4. Nilai mutlak 5X dikurang 6 sama dengan 14. Nah, kemudian kita definisikan yang pertama. Nilai mutlak 5X dikurang 6 sama dengan apa? Yang pertama sama dengan 5X dikurang 6. Yang kedua sama dengan negatif 5X dikurang 6. Jadi kebalikan yang pertama tadi. Yang pertama jika apa? Jika 5X dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 0. Atau 5X lebih dari atau sama dengan 6. X lebih dari atau sama dengan 6/5. Kemudian yang kedua jika apa? Itu jika 5X dikurang 6 kurang dari 0. Atau 5X kurang dari 6. X kurang dari 6/5. Kita tulis. Nah, yang pertama untuk X lebih dari atau sama dengan 6/5. Nilai mutlak 5X dikurang 6 sama dengan 14. Jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 6/5, kita menggunakan definisi yang pertama tadi, yaitu 5X dikurang 6. Jadi 5X dikurang 6 sama dengan 14. 5X sama dengan 14 ditambah 6. 6-nya tadi pindah ke ruas kanan. Kemudian 5X sama dengan 20. X sama dengan 20/5. Sehingga diperoleh X sama dengan 4. Nah, kemudian untuk X kurang dari 6/5. Nilai mutlak 3X kurang 5 sama dengan 14. Nah, jadi untuk X yang kurang dari 6/5, kita menggunakan definisi yang kedua tadi, yaitu negatif 5X dikurang 6. Negatif 5X dikurang 6 sama dengan 14. Negatif 5X ditambah 6 sama dengan 14. Kemudian negatif 5X sama dengan 14 dikurang 6. 6-nya tadi kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga negatif 5X sama dengan 14 dikurang 6, 8. Kemudian 5X sama dengan 8 per negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan negatif 8/5. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini, pengertian definisi persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya di dalam tanda mutlak.
Nah, cara penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk nilai mutlak fx sama dengan c, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu nilai mutlak x sama dengan x jika x lebih dari atau sama dengan 0, dan akan bernilai negatif x jika x kurang dari 0. Jadi, nanti diperoleh dua penyelesaian, yaitu untuk x lebih dari atau sama dengan dan untuk x yang kurang dari. Nah, untuk lebih mendalami, silahkan kerjakan soal-soal berikut. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.